Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat setelah kita istirahat dengan adanya COVID-19. Mudah-mudahan COVID ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala secara tuntas. Dan saya juga alhamdulillah setelah mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, karena memang yang namanya manusia itu tidak akan lepas daripada cobaan. Yang namanya manusia dalam kehidupannya tidak akan lepas daripada musibah. Begitulah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah barang tentu dengan cobaan ataupun musibah atau ujian tidak berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Rahman, sifat Rahim kepada hamba-hambanya. Sudah barang tentu di balik cobaan, di balik ujian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah yang sangat besar, akan memberikan kebaikan kepada hambanya, di mana dengan cobaan itu sudah barang tentu apabila dia menerima dengan sabar, menerima dengan ridha, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik itu pula dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa. Karena memang yang namanya orang yang beriman itu tidak akan lepas daripada ujian, baik orang yang beriman itu laki-laki ataupun perempuan. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha alaihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa cobaan itu akan menimpa pada orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia menerima dengan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosanya sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang luar biasa, hikmah yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan sesungguhnya
besarnya pahala itu sangat tergantung kepada besarnya cobaan. Ya, sesungguhnya besarnya pahala itu sangat tergantung kepada besarnya cobaan. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha dengan cobaan, dengan ujian, dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak menerima, tidak ridha akan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musibah, ujian, dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita ingin dalam hidup ini ingin terus mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ingin dapat kebaikan, ingin dapat pahala. Itu sikap orang yang beriman seperti itu. Dia terus berusaha untuk menambah kebaikan dan menambah kebaikan terus seperti itu sampai akhir hayat. Begitulah orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, apakah kalian menyangka akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di situ difirmankan oleh Allah dalam bentuk pertanyaan agar manusia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kepada orang yang menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman. Makanya Allah menyatakan, apakah kalian semua menyangka bahwa kalian itu akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana cobaan yang datang bagi umat-umat sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh berbagai macam cobaan dan musibah. Sampai-sampai dengan musibah yang mereka terima, lalu mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dekat. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, apakah kalian menyangka akan masuk surga sebelum datang kepada kalian cobaan? Ini menunjukkan bahwa cobaan ini merupakan sunnatullah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk memberikan pahala yang sangat besar, untuk mengangkat derajatnya, itu lewat cobaan dan ujian. Namun sudah barang tentu kita tidak boleh kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi cobaan, diberi ujian. Ini tidak dibenarkan seperti itu. Tidak ada tuntunannya, walaupun disebutkan dalam hadis tadi bahwa sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung kepada besarnya cobaan. Semakin kuat keagamaan dan keimanan seseorang, semakin berat ujian yang diberikan oleh Allah, namun di balik itu semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menerima. Tapi tidak berarti kemudian kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah berilah aku cobaan yang berat agar aku bisa mendapatkan pahala yang besar. Ini tidak boleh seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengaku diri kita sebagai orang yang beriman, tentu kita ini harus menyiapkan mental kita bahwa diri kita ini pasti akan dicoba, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengakuan imannya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini juga dalam bentuk pertanyaan untuk menyadarkan hati daripada manusia yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka
bahwa dia dibiarkan saja hanya dengan mengatakan saya beriman, bahum la yuftanun, sementara mereka belum diuji tentang keimanannya. Ini juga merupakan penetapan Allah bahwa orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jangan kemudian kita mengatakan di saat kita mendapatkan ujian, ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian seperti ini, padahal saya ini orang yang soleh, padahal saya ini orang yang ahli ibadah, padahal saya ini orang yang ahli taat. Lebih kuat ibadah, lebih kuat mana ibadah kita dengan ibadahnya para nabi, para rasul? Lebih takwa siapa? Kita itu dengan para nabi dan para rasul. Dulu jelas. Para rasul, para nabi itu adalah manusia yang paling bertakwa. Tapi mereka mendapatkan cobaan yang berat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat mendapatkan cobaan itu para nabi. Dan para nabi itu orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang bertakwa, bahkan orang-orang yang paling bertakwa. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan yang berat. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang di bawahnya lagi dan yang di bawahnya lagi dan begitu seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar agamanya, sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah, dan apabila keimanannya semakin kuat, keagamannya semakin kuat, zidalahu fil bala, akan diberi tambahan ujian oleh Allah, akan semakin berat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita mulai hari ini, sore hari ini kita akan bahas kitab yang baru, yaitu kitab yang disusun oleh Syekh Al-Allamah, seorang alim ulama al-mutqin. Di sini disebutkan orang yang tekun. Namanya Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Syekh As-Salih Abi Bakar Al-Ma'ruf, dan dikenal nama itu dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini adalah salah seorang dari muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagai ulama besar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana di dalam kitab ini dijelaskan tentang satu pertanyaan yang dihadapkan kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tentang seseorang yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus menerus diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai cobaan itu merusak dunianya dan akhiratnya. Sementara dia terus berusaha untuk untuk menghilangkan cobaan itu, untuk menolaknya dengan segala macam usaha, akan tetapi tidak berhasil. Usahanya itu tidak berhasil. Justru cobaannya semakin berat. Nah, di sini ditanyakan kepada Ibnul Qayyim, famal hila fi daf'iha, bagaimana wahai Syekh caranya untuk menanggulanginya, atau bagaimana jalan keluarnya agar cobaan ini bisa hilang. Seperti itu yang ditanyakan kepada siapa?
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, farahimallah man a'ana mubtala. Kemudian di sini Ibnu Qayyim didoakan semoga Ibnu Qayyim senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada orang yang tertimpa ujian, cobaan. Kemudian didasari dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong saudaranya selama hamba itu menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau seseorang itu menolong orang lain, pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan daripada hadis ini. Orang yang senantiasa memberikan bantuan, pertolongan kepada orang lain, maka pasti orang ini akan senantiasa dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu terus memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya Allah, ya Syekh, berilah kami fatwa, katanya yang bertanya di sini. Semoga Allah memberikan pahala kepada engkau dan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada engkau. Kemudian setelah mendapatkan pertanyaan seperti itu, beliau memulai jawabannya dengan alhamdulillahi amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan para ulama itu tidak lepas daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah barang tentu dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bodoh. Tanpa ilmu yang diberikan oleh Allah, kita tidak akan tahu apa-apa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan kepada manusia. Bagaimana kemudian tidak akan memuji Allah Subhanahu wa taala? Makanya seorang ulama besar ini tatkala ditanya, dia memulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengungkapkan dalam satu hadis bersumber daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obatnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit melainkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan penawarnya, menurunkan syifa, obatnya. Yang Maha memberikan syifa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Anta syafi, engkau ya Allah yang Maha memberikan kesembuhan, bukan manusia. Manusia dokter sekali bagaimanapun ahlinya, dia tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa apa? Ya, mengobati sesuai dengan disiplin ilmunya. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita dalam keadaan sakit atau menjenguk orang yang sakit, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya Rabban Nas adhibil ba's. Ya Rabban Nas itu adalah ditujukan kepada Allah. Ya Allah, adhibil ba's, hilangkan penyakit ini. Anta syafi, engkaulah zat yang maha memberikan kesembuhan.
Engkaulah zat yang maha memberikan kesembuhan. Anta syafi, la shifaa illa shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Shifaan illa la shifaa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqaman. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Ini doa yang biasa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik untuk diri kita sendiri tatkala kita mendapatkan cobaan, ujian, kita berdoa seperti itu agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjenguk orang yang sakit itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat tuhurun insyaallah. La ba's tuhurun insyaallah. Ini untuk mendinginkan orang yang dalam keadaan sakit. Tidak apa-apa kata Rasulullah SAW. Tohur itu doa. Mudah-mudahan penyakit ini menggugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan penyakit ini membersihkan dosa-dosa. Tohurun insyaallah. Kemudian selain daripada itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga menyebutkan hadis yang lainnya yang mirip dengan hadis yang sebelumnya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa'un." Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah. Dan apabila obat yang dikonsumsi itu sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena disebutkan tadi dalam hadisnya bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Allah menurunkan penyakit dengan obatnya. Kalau obat yang dikonsumsi itu sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan bari'a, maka dia akan sembuh biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu tidak bisa lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, ya juga tidak bisa sembuh. Artinya Allah SWT masih memberikan kepada orang ini cobaan untuk diberikan pahala, untuk digugurkan dosa-dosanya, untuk diangkat derajatnya, sehingga tidak disembuhkan oleh Allah SWT. Semuanya itu atas izin Allah SWT. Seperti itu. Begitu juga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam hadis yang lain fi Musnad Imam Ahmad, bersumber daripada hadis Usama bin Syuraik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan penawarnya, obatnya. Alimahu man alimahu, akan mengetahui akan obat itu bagi siapa yang tahu, yang diberi taufik oleh Allah untuk mengetahui obat dari satu penyakit, dia akan tahu. Wa jahilahu man jahilahu, dan tidak akan tahu bagi orang yang memang tidak tahu. Artinya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui akan obatnya, sehingga dia tidak tahu padahal obatnya sudah ada. Cuma belum diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi obatnya sudah ada dengan bersamaan dengan penyakit yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Akan tahu bagi orang yang tahu dan tidak tahu bagi orang yang tidak tahu. Artinya tidak semuanya diberi taufik oleh Allah untuk mengetahuinya. Ada orang yang diberi pengetahuan oleh Allah untuk bisa bisa mengetahui tentang obat yang cocok, yang sesuai dengan penyakitnya. Ada orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Tapi tidak berarti tidak ada obatnya, belum diketahui obatnya, tapi obatnya sudah ada.
seperti itu. Karena apa? Karena sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwa likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Di hadis yang lain ada lanjutan, fatadawaw, maka berobatlah kalian semua. Nah, kita diperintahkan berobat. Fatadawaw wala tatadawaw biharam. Itu disebutkan di hadis yang lain. Fatadawaw wala tatadawaw biharam. Maka hendaknya kamu berobat, tapi jangan berobat dengan yang haram, dengan cara-cara yang tidak benar. Berobatlah dengan cara yang benar, dengan cara yang dibenarkan di dalam agama. Di situ Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan beberapa hadis tadi, menjelaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Begitu juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, ini mirip dengan apa yang disebutkan sebelumnya, Innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu penyakit atau tidak mendatangkan satu penyakit kecuali Allah juga datangkan baginya syifa. Syifa itu obat. Kecuali illa da'an wahida. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, kata Rasulullah SAW. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Qalu, nah, para sahabat bertanya, apa satu penyakit yang tidak ada obatnya itu Rasulullah? Sebelumnya disebutkan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali juga diturunkan obatnya. Kecuali satu, kata Rasulullah SAW. Illa da'an wahidan, kecuali satu yang tidak ada obatnya. Mereka, para sahabat tatkala mendengar seperti itu bertanya, ingin tahu, apa itu ya Rasulullah yang satu itu yang tidak ada obatnya? Mahwa, apa itu? Kata Rasulullah SAW, al-haram. Al-haram itu ya masa ketuaan, pikun, kematian. Itu kalau sudah sampai pada waktunya memang tidak bisa diobati. Ya, orang tidak bisa mempertahankan dirinya, harus muda terus. Tidak bisa. Walaupun keinginannya ingin muda terus gitu, ingin gagah terus, ingin sehat terus gitu. Ya. Kita inginnya seperti itu, ingin muda terus seperti dulu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu berubah sudah. Wajah sudah berubah, kulitnya berubah, rambutnya berubah, yang asalnya teren sudah mulai kendor, keriput. Ini saya dulu tidak ada ubannya seperti ini, sekarang banyak sekali ubannya. Memang sudah harus begitu, tidak bisa menolak. Ya. Dan ini tidak bisa diobati. Mesti itu, walaupun diobati bagaimana akan keluar lagi. Uban itu, dia tidak mau dengan uban itu, tidak mau papanya seperti itu. Tidak bisa, tidak mau jadi tua, pasti tua, pasti tua. Nah, pikun di sini kita dianjurkan untuk berdoa supaya kita tidak pikun. Ada doanya itu, Rasulullah mengajarkan kita. Agar kita kalau sudah sampai pada masa tua tidak pikun gitu. Ada obatnya. Karena kalau sudah pikun itu kadang-kadang dibuat bahan tertawaan sama anak-anak yang tidak punya adab, tidak punya akhlak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa agar tidak pikun. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram. Nah, haram ini pikun. Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada pikun itu. Seperti itu. Jadi ya masa tua tidak bisa diobati untuk bisa muda terus tidak bisa. Itu yang dijawab oleh
oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Memang Allah SWT menciptakan manusia itu bermula dari keadaan yang lemah, ya kan? Kita lahir dalam keadaan tidak punya kekuatan apa-apa. Min dha'fin, kata Allah SWT dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dan itu disebutkan di dalam surat Ar-Rum, proses kejadian daripada manusia. Allah yang menciptakan kalian semua dalam keadaan lemah. Itu kita lahir, kita lemah, butuh bantuan orang lain. Tidak bisa kemudian langsung berjalan, tidak ada punya kekuatan. Tapi kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Kemudian Allah SWT jadikan setelah lemah itu menjadi kuat, diberi kekuatan oleh Allah SWT. Kalau kita menjadi orang yang kuat, kekuatan itu dari Allah SWT. Allah yang memberikan kekuatan. Kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa berbuat ini dan itu. Karena kita diberi kekuatan. Siapa yang memberikan? Allah SWT yang memberikan kekuatan itu. Makanya kita terus dianjurkan untuk senantiasa membaca zikir dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk banyak zikir seperti itu supaya kita tidak bersikap bangga diri, ujub, takabur, angkuh. Dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Dan itu pernah dikatakan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat Al-Asy'ari, tidakkah aku tunjukkan kepadamu satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga? Kemudian Rasulullah menjelaskan kalimat itu yang dijelaskan oleh Rasulullah, ini perbendaharaan surga, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak membaca kalimat seperti itu. Memang ada doa yang mirip seperti itu, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Itu ada doa yang bisa dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali dari Engkau kebaikan itu, wahai Allah. Ya, itu. Wa la yadfa'us sayyiat illa anta. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan, kejelekan kecuali Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang terakhir, wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya itu atas pertolongan dari Engkau ya Allah. Ini kalimat untuk menghilangkan rasa ujub kita, untuk menghilangkan rasa angkuh kita, rasa takabur kita. Perbanyak kalimat-kalimat seperti itu, la haula wala quwata illa billah. Atau kita berdoa dengan doa seperti itu, kita jadikan doa rutin itu, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, mendatangkan kebaikan kecuali kebaikan itu dari Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menolak madarat kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena memang kita kenyataannya begitu. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, setelah itu diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kuat kita akan dikembalikan lagi menjadi lemah. Setelah kuat nanti diberi kekuatan oleh Allah, berjalannya waktu, berjalannya usia, masa akan kembali lagi menjadi lemah. Seperti itu. Itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai proses penciptaan makhluknya.
Kemudian wa hadha ya'ummu adwa al-qalb war-ruh wal-badan wa adwatiha. Dan semuanya itu mencakup obat-obat hati, obat jiwa dan juga fisik serta obat terapinya. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'un wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabi wa ja'ala an-nabi al-jahla, nabi menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa kebodohan itu sebagai suatu penyakit. Kebodohan itu sebagai suatu penyakit. Wa ja'ala dawahu, dan Nabi menjadikan obatnya itu adalah bertanya kepada orang yang mengerti, kepada ulama. Wa dawahu su'alal ulama. Karena kebodohan itu penyakit, maka tentunya penyakit itu harus dihilangkan. Cara menghilangkannya bagaimana? Bertanya kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Seperti itu. Karena kata Nabi SAW, kebodohan itu adalah penyakit. Obatnya bertanya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan membacakan tentang satu riwayat dari Abu Dawud dalam sunannya, bersumber dari hadis Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan bahwa suatu hari kami, kata sahabat Jabir bin Abdullah, berarti Jabir bin Abdullah bersama sahabat-sahabatnya, suatu hari kami melakukan perjalanan jauh. Suatu hari kami melakukan perjalanan jauh bersama rombongan. Fa asaba rajulan minna hajarun. Kemudian salah seorang di antara kami ada yang terkena batu sehingga terluka kepalanya. Kepalanya terluka karena terkena batu itu. Tsumma ihtalama. Pada malam hari waktu dia tidur, dia bermimpi basah. Dia bermimpi basah dalam keadaan kepalanya luka karena terkena batu. Fasa'ala ashabahu. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Apa pertanyaannya? Dia bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum. Apakah orang yang tertimpa musibah seperti saya ini, kepala saya terluka di dalam melaksanakan ibadah, apakah saya dapat keringanan untuk bertayamum, tidak berwudu? Dia khawatir kena air berbahaya. Tanya kepada para sahabatnya, apakah saya ini termasuk orang yang punya keringan, yang diberikan keringanan di dalam agama untuk bertayamum, tidak usah berwudu karena ada luka di kepala, dikhawatirkan kena air, takut berbahaya. Seperti itu. Tanya kepada para sahabatnya. Qalu, mereka para sahabat itu menjawab, menjelaskan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Saya tidak mendapati kamu dapat keringanan karena kamu bisa bersuci dengan air, kata para sahabat itu. Kata para sahabat, dikatakan tidak ada keringanan bagi kamu karena kamu bisa mengambil air, bisa berwudu dengan air. Kemudian setelah dia menjelaskan seperti itu, faghtasala, karena mandi basah, mimpi basah, artinya dia junub. Junub untuk melaksanakan ibadah sudah barang tentu dia harus dalam keadaan suci. Orang yang junub harus mandi besar, istilahnya mandi besar. Karena sudah mendapatkan penjelasan seperti itu, kalau dirinya tidak ada keringanan untuk bertayamum, ya dia langsung faghtasala, mandi.
sehingga luka yang ada di kepala itu terkena air. Gaddarallah, si fulan ini meninggal dunia. Famata. Seperti itu. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbir bidzalik. Setelah kejadian seperti itu kami menghadap para sahabat itu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang kejadian laki-laki tadi dari awal sampai terakhir sampai meninggalnya diceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tadi yang berfatwa tanpa ilmu? Ya tidak tahu ilmunya. Ya, yang tahu orang yang junub itu harus mandi besar. Tahunya seperti itu. Tidak peduli ada luka, tidak peduli. Oh, kamu kan junub harus mandi besar. Lalu kamu kalau ibadah tidak sah ibadahnya. Kalau dilanjutkan seolah-olah seperti itu. Ya namanya orang sahabat, dia ingin beribadah dan bisa diterima dan sah ibadahnya, ya dia lakukan. Akhirnya qadarallah, dia wafat. Setelah diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian itu, apa kata Rasul? Marah Rasulullah SAW, qataluhu. Kalian telah membunuhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala salu illam ya'lamu. Kenapa kalian tidak bertanya kalau kamu dah tahu? Kok gampang-gampang kamu memberikan fatwa dengan fatwa yang tidak benar sehingga berakibat wafatnya seseorang karena berfatwa berdasarkan kepada kebodohan. Enggak tahu, taunya dia orang junub mandi gitu, taunya. Enggak tahu ada luka, padahal dia sudah bertanya ada luka di kepala ini. Gimana, apa saya dapat keringanan untuk bertayamum, tidak usah mandi. Tapi dia katakan tidak ada keringanan. Diperintahkan untuk mandi, begitu mandi tawaffa, qadarallah, seperti itu. Qataluhu, kalian sudah membunuhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tidak tanya kalau kamu tidak tahu? Ditegur. Ini kalimat-kalimat teguran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma shifaa'ul 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat daripada kebodohan itu adalah as-su'al, bertanya. Obat kebodohan itu bertanya. Sesungguhnya inna ma kana yakfihi ayyatayammam. Sesungguhnya dia sebetulnya cukup bertayamum. Karena dia menderita menderita luka di kepalanya. Dia sebetulnya cukup bertayamum. Wa ya'sir au ya'sib, atau menutupi lukanya itu dengan pembalut, dengan kain, ditutupi lukanya dengan kain, kemudian diusap seperti itu pada luka itu dengan sepotong kain. Mestinya seperti itu. Tsumma yamsahu 'alaihi, diusapkan di atasnya, wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan dia basuh bagian badan yang lain. Ini yang semestinya seperti itu. Tapi karena memang sebenarnya qadarallah, kemudian orang-orang yang tidak punya ilmu kemudian berfatwa dengan kebodohannya, akibatnya justru fatal, membawa kepada kematian. Ini menunjukkan bahwa kalau tidak tahu harus bertanya. Kemudian fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-jahla da'un wa anna shifa'u aswal. Ini sama seperti sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kebodohan itu adalah merupakan suatu penyakit, sedangkan obat daripada penyakit itu adalah as-su'al, yaitu bertanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebutkan bahwa Al-Qur'anu shifaa'un min kulli da'in. Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai obat dari semua penyakit. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mendasari beberapa ayat Al-Qur'an seperti disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 44. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un. Katakan Muhammad bahwa Al-Qur'an ini
bagi orang-orang yang beriman itu sebagai petunjuk dan sebagai obat. Di situ ada kata obat, syifa. Syifa itu penawar atau obat. Itu yang tersebut di dalam surat Fussilat ayat 44. Begitu juga di ayat yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82. Dalam surat Al-Isra ayat 82, di sana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Qur'an ini merupakan penawar. Al-Qur'an ini merupakan penawar serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini dianjurkan dengan kalimat-kalimat seperti ini agar kita dekat dengan Al-Quran, agar kita terobati, dengan Al-Quran itu. Karena Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa'un, tidak hanya sebagai obat, tapi sebagai rahmat. Rahmat itu kembali kepada Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang dekat dengan Al-Quran akan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di samping Al-Quran itu sebagai penawar, di samping Al-Quran itu sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa semua Al-Quran itu sebagai obat. Semua Al-Quran itu sebagai obat. Makanya ada obat-obat, ada cara mengobati dengan cara-cara ruqyah, ya, cara-cara dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu bisa sembuh dengan seperti itu, asalkan dia yakin bahwa Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menyembuhkan penyakit. Begitu juga penyakit fisik, begitu juga penyakit hati, penyakit kebodohan, penyakit keraguan, kebimbangan. Itu semua bisa diobati dengan Al-Quran, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di ayat yang lain juga tersebut dalam surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum." Wahai sekalian manusia, telah datang buat kalian semua mau'idhah. Mau'idhah itu bisa diartikan sebagai Al-Quran. Arti letter luck-nya itu pelajaran, peringatan, mau'idhah, nasihat. Bisa juga Al-Quran dari Allah, dan Al-Quran itu sebagai syifa'un. Syifa itu seperti disebutkan tadi, itu sebagai sebagai obat, sebagai penawar dari penyakit-penyakit yang ada di dalam diri manusia, baik itu penyakit syahwat, ya, penyakit syahwat yang bisa menghalangi manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berpenyakit syahwat, penyakit keraguan, penyakit yang dalam diri manusia itu selalu samar, tidak mengetahui. Dan juga syubhat, syahwat dan syubhat. Syubhat ini keraguan, syahwat ini adalah hawa nafsu. Tapi Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai syifa'un, dijadikan sebagai obat, penawar terhadap penyakit yang ada di dalam dada, lima fis sudur, yang ada di dalam dada. Wahudan, kemudian Al-Quran itu juga sebagai petunjuk. Hudan itu dalam tafsirnya disebutkan yaitu sebagai ilmu dan beramal dengannya. Ilmu yang hak, ilmu tentang kebenaran, dan beramal dengannya. Al-Quran hudan. Warahmah, warahmah itu adalah ahli tafsir mengatakan rahmah itu adalah agama dan iman. Ya, Al-Quran itu bisa menumbuhkan keimanan dalam diri manusia, utamanya bagi orang-orang yang beriman. Karena di sini disebutkan hudan wa rahmatun lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa Al-Quran ini semuanya bisa jadi obat,
dan merupakan obat yang paling manjur, kata beliau, untuk menghilangkan penyakit. Tidak ada obat yang paling bermanfaat, tidak ada obat yang paling agung dan paling manjur di dalam menghilangkan penyakit melebihi daripada Al-Quran, kata beliau, minal Quran. Ini menunjukkan bahwa agar kita ini orang-orang yang harus dekat dengan Al-Quran, dan itu yang akan memberikan penawar bagi penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di sini dulu ya. Penjelasan ini insyaallah nanti akan berlanjut pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Di sini banyak disebutkan tentang hadis-hadis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, dan kita masih membahas tentang bahwa Al-Qur'an ini sebagai obat bagi setiap penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan untuk sore hari ini sebagai pemula, dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan, falyatafadhal, baik itu menyangkut masalah materi yang disampaikan ataupun di luar materi. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa wallahu a'lam bishawab. Lama sudah tidak baca lembaran-lembaran seperti ini. Ya, alhamdulillah sudah mulai. Ya, ini sering ditanyakan kadang-kadang itu sama akhwat ini. Kapan itu kajian hari Minggu dimulai, katanya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mulai, dan ini merupakan pertemuan perdana. Mudah-mudahan tidak ada hambatan-hambatan. Untuk selanjutnya kita bisa berlanjut mengkaji masalah kitab Ad-Da' wa Dawa yang disusun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ada 3 lembar pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang fikih salat. Apabila kita menjumpai imam sholat berjamaah sedang i'tidal itu sedang mengangkat dari rukuk ya, i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu i'tidal namanya. Apabila kita menjumpai imam sholat berjamaah sedang i'tidal atau sujud, apakah kita bertakbir dan langsung mengikuti gerakan imam, atau bertakbir lalu bersedekap dulu? Ya, memang kita sebagai orang yang masbuk istilahnya ya, terlambat. Artinya tidak mengikuti imam dari awal, itu namanya masbuk. Apabila kita mendapati imam sedang i'tidal, maka sudah barang tentu kita mengikuti. Dalam keadaan apapun imam itu kita mengikuti, cuma diawali dengan takbiratul ihram dulu. Jadi Allahu Akbar, sedekap dulu, baru ikuti kondisi imam. Kalau kondisinya imam sedang sujud, setelah takbiratul ihram kita bersedekap, kemudian kita bisa langsung sujud. Atau bisa juga kita mengucapkan Allahu Akbar lagi sujudnya itu. Bisa tidak?
Bisa tidak cukup Allahu Akbarnya pada awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru setelah itu langsung sujud, bisa langsung. Atau bisa juga Allahu Akbar lagi, boleh. Jadi ini dijelaskan oleh para ulama tentang hal seperti itu. Jadi kita mengikuti keadaan imam, ya. Jangan kemudian kita berdiri menunggu bangunnya imam, tidak. Cuma kalau memang sudah selesai iktidal, itu tidak dihitung sebagai satu rakaat. Nanti kalau sudah selesai imam mengucapkan salam, tinggal kita menyempurnakan kekurangannya berapa rakaat, kan gitu. Kalau kurang satu rakaat, kita tinggal menambah satu rakaat. Begitu imam assalamualaikum, ke kanan ke kiri, kita bangun lagi Allahu Akbar, menyelesaikan dan menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Nah, sudah iktidal ini berarti sudah tertinggal satu rakaat. Nah, iktidal berarti tertinggal satu rakaat. Tapi kalau kita mendapati rukuknya imam, masih mendapati rukuknya imam, itu dihitung satu rakaat. Masih dihitung satu rakaat. Walaupun kita terlewatkan membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah sudah diwakili oleh imam tadi, sudah. Itu. Nah, kalau kita mendapatkan rukuknya imam, itu dihitung. Nah, tapi sebelumnya kita takbiratul ihram dulu, tetap itu. Nah, karena itu rukun. Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian rukuk. Gitu. Itu dihitung satu rakaat. Kita mendapatkan rukuknya bersama dengan imam, itu dihitung satu rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita diuji dengan harta kita dirampas dengan cara yang zalim, apakah boleh kita itu menuntutnya di akhirat dan memintanya nanti di akhirat? Boleh, ya, boleh. Dan itu nanti akan kalau banyak dari harta-harta orang yang dirampas, bisa jadi orang ini bangkrut, menjadi orang bangkrut. Amalan-amalan kebaikannya itu bisa dialihkan kepada orang yang dizalimi. Naudzubillah. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kita punya masalah dalam kehidupan di dunia ini, hendaknya segera diselesaikan di dunia sebelum nanti amalan-amalan kebaikannya itu diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Jadi kalau sudah amalan-amalan kebaikannya sudah habis, pahala-pahala yang dikumpulkan, baik pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji, semua, karena saking banyaknya orang-orang yang dizalimi, maka pahala-pahala daripada kebaikan itu diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Kalau kebaikannya sudah habis, sementara orang-orang yang dizalimi itu masih ada yang belum mendapatkan bagian haknya, dia masih terus menuntut, maka dosa dari orang yang dizalimi itu diserahkan kepada orang yang menzaliminya. Pada akhirnya orang ini, walaupun sebelumnya sudah banyak amalan kebaikannya, habis dibayarkan kepada orang yang dizalimi, sampai dia juga harus menanggung dosa daripada orang lain, sehingga dia menanggung dosa orang lain. Pada akhirnya orang ini dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Itu diistilahkan sebagai orang yang bangkrut. Ya, diistilahkan sebagai orang yang bangkrut. Naudzubillah. Jadi kalau ada masalah-masalah harus segera diselesaikan, ya. Apalagi menyangkut masalah harta, apalagi menyangkut masalah hutang piutang, harus diselesaikan atau minta dihalalkan, ya, diselesaikan atau minta dihalalkan. Kalau dia masih tetap menuntut, maka berusaha untuk menyelesaikan. Seperti kata Rasulullah, falyatahallalhu minhul yaum. Sekarang juga di dunia ini harus diselesaikan permasalahan itu. Jangan kemudian tidak diselesaikan, maka nanti akan memperberat di kehidupan akhirat. Seperti itu. Terkadang hati ini berat untuk mengikhlaskan
Tapi terkadang ketika hati ini mulai tenang, saya berkata, aku minta kepada Allah rumah di surga. Oh ya, jadi ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sudah ditipu, dizalimi orang, ya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa balasan bagi orang yang zalim ini? Orang yang zalim pasti dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima kepada orang yang berbuat zalim itu. Pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapanpun orang yang zalim itu pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu bil absar. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa Allah itu lupa kepada orang-orang yang berbuat zalim. Artinya Allah pasti akan membalasnya dari orang-orang yang berbuat zalim, kecuali diselesaikan kemudian dimaafkan. Kecuali diselesaikan dan dihalalkan, dimaafkan. Itu sudah selesai kalau sudah diselesaikan. Dan dimaafkan oleh orang-orang yang dizalimi. Ya, tapi kalau tidak, Allah pasti akan membalasnya. Makanya Allah menyatakan jangan sekali-kali kamu menyangka Allah itu lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Sementara karena dia dibiarkan saja, tapi bukan dibiarkan itu hanya ditangguhkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaannya, pembalasannya kepada orang yang berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita punya masalah harus segera diselesaikan. Beda kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu gampang. Kita istighfar saja, kemudian kita bertobat, kita menyesal, tidak mengulangi lagi. Berapapun dosa itu, kalau kita menyesal, tobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita punya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya masalah dengan sesama kita, harus diselesaikan di dunia ini sebelum nanti di akhirat, sebelum nanti dituntut di akhirat. Kalau dituntut di akhirat, bisa jadi semuanya dari kebaikan-kebaikannya habis dan dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, sekarang kan musimnya prakerja. Ada teman saya semisal A membantu si B buat daftar prakerja dengan memakai identitas si B, KTP, email dan sebagainya. Tapi daftarinnya pakai HP si A. Yang ngerjain webinar dan tugas-tugas lainnya juga si A. Si B ini hanya terima beres. Sebelumnya ada akad kalau lulus, kalau berhasil si A ini minta uang 800.000 sebagai upah. Total uang prakerja ini kurang lebih sekitar 2.400.000. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya uang yang diterima si A ini. Uang berapa? 800.000. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz wa fiik barakallah. Ini naudzubillah min dzalik, cara-cara seperti ini sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari. Karena ini termasuk perkara yang perkara yang syubhat. Ya, untuk lebih tenang meninggalkan hal-hal seperti ini. Karena disebutkan yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar-samar, masih syubhat. Barang siapa yang menjaga perkara yang syubhat, berarti dia menjaga agamanya. Tapi barang siapa yang dia terjatuh kepada perkara yang masih samar, masih syubhat, walaupun itu akan mendatangkan keuntungan, maka ini bisa terjatuh kepada perkara yang haram. Seperti itu. Jadi hal seperti ini sebaiknya ditinggalkan supaya kita tenang, walaupun diiming-imingi mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, bisa-bisa ini menjadi masalah besar hal-hal seperti ini.
Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata Rasulullah, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya itu ada perkara yang masih samar, yang tidak jelas. Orang yang menjaga perkara yang masih samar ini berarti dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga agamanya. Tapi orang yang terjatuh kepada perkara yang seperti itu, dia akan terjatuh kepada yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada? Cukup? Mungkin ini yang bisa disampaikan sebagai pemula. Mudah-mudahan tidak ada hambatan-hambatan lagi untuk selanjutnya. Kita bisa melanjutkan kajian kitab ini dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita ini untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan semua amalan ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.